Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Pengantar, kisah saya. Pada hari terakhir tahun kedua saya di SMA, tongkat pemukul bisbol menghantam muka saya. Ketika seorang teman mengambil giliran memukul, tongkat pemukul terlepas dari tangannya dan terbang ke arah saya. Sebelum menghantam langsung ke bagian di antara kedua mata saya tidak punya ingatan tentang peristiwa benturan yang dahsyat itu. Tongkat pemukul itu menghantam muka saya begitu kuat sehingga hidung saya berubah bentuk menjadi seperti huruf U. Benturan itu membuat jaringan lunak otak saya terempas ke dinding dalam tengkorak saya. Dalam seketika, pembengkakan langsung menyebar ke seluruh kepala. Dalam sepersekian detik, hidung saya patah. Ada jumlah fraktur tengkorak dan ada 2 serpih kelopak mata yang rontok. Ketika membuka mata, saya melihat orang-orang menatap saya dan memburu untuk memberikan bantuan. Saya menunduk dan melihat bintik-bintik merah di baju saya. Salah seorang teman kelas membuka kaos dan memberikan kepada saya. Saya memakainya untuk menyumbat darah yang mengucur deras dari hidung saya. Terguncang dan bingung. Saya tidak tahu seberapa serius cedera yang saya alami. Guru yang merangkul dan mengajak saya memulai perjalanan panjang dengan berjalan ke klinik sekolah, menyeberang lapangan, menuruni bukit, dan kembali ke gedung sekolah. Entah berapa orang yang memapah saya, membuat saya tetap tegak. Kami berjalan pelan-pelan. Tidak ada yang sadar bahwa setiap menit dalam situasi ini sangatlah penting. Setibanya di klinik sekolah, perawat mengajukan serangkaian pertanyaan. Tahun berapa ini? 1998, jawab saya. Padahal seharusnya 2002. Siapa Presiden Amerika Serikat? Bill Clinton, kata saya. Jawaban yang benar adalah George Bush. Siapa nama ibu kandungmu? Saya terbata-bata. 10 detik berlalu. Pati, kata saya santai. Tak peduli pada kenyataan bahwa saya memerlukan 10 detik untuk mengingat nama ibu sendiri. Itulah pertanyaan terakhir yang saya ingat. Tubuh saya tidak sanggup mengatasi pembengkakan cepat dalam otak saya dan saya kehilangan kesadaran sebelum ambulan tiba. Sekian menit kemudian saya diangkut ke rumah sakit terdekat. Tak lama setelah tiba di sana, tubuh saya mulai gagal berfungsi. Sulit bagi saya untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar seperti menelan dan bernapas. Saya mengalami serangan kejang pertama hari itu. Kemudian saya berhenti bernapas sama sekali. Sementara dokter bergegas memasok saya dengan oksigen. Mereka juga memutuskan rumah sakit daerah itu tidak memadai untuk menangani situasi saya dan meminta helikopter menerbangkan saya ke rumah sakit yang lebih besar di Cincinnati. Saya didorong keluar dari ruang gawat darurat menuju helipad. Di seberang jalan, kereta dorong terguncang-guncang di sepanjang jalan ketika seorang perawat mendorong saya, sementara perawat lain tak henti memompakan oksigen. Ibu saya yang sudah tiba di rumah sakit beberapa saat sebelum naik ke helikopter menemani saya. Saya belum sadar dan tak mampu bernapas sendiri. Sementara ibu saya terus memegangi tangan saya selama penerbangan. Ketika ibu saya menemani saya dalam helikopter, ayah saya pulang untuk memberitahu saudara-saudara saya. Dan berkaca-kaca, ia mengatakan kepada adik perempuan saya bahwa ia tidak bisa ikut dalam acara kenaikan kelas adik saya malam itu. Setelah menitipkan adik-adik saya kepada keluarga dan teman, ia berkendara ke Cincinnati untuk menemani ibu saya. Ketika saya dan ibu saya mendarat di atap rumah sakit, sebuah tim terdiri atas hampir 20 dokter dan perawat langsung menjemput saya di helipad dan mendorong saya ke trauma unit. Saat itu pembengkakan di otak saya telah begitu parah sehingga saya berulang kali mengalami kejang. Tulang hidung saya perlu diperbaiki, tapi kondisi saya tidak mendukung untuk menjalani operasi. Setelah sekali lagi mengalami kejang, pada hari ketiga saya sengaja dibuat koma dan bernapas dengan menggunakan bantuan ventilator. Orang tua saya bukan pertama kali ke rumah sakit ini. 10 tahun sebelumnya, mereka datang ke gedung yang sama di lantai dasar setelah adik perempuan saya didiagnosis menderita leukemia pada usia 3 tahun. Saya 5 tahun kala itu. Adik laki-laki saya baru 6 bulan setelah 2,5 tahun menjalani kemoterapi. Pengambilan cairan tulang belakang dan biopsi sumsum adik perempuan saya akhirnya keluar dari rumah sakit dengan bahagia, sehat, dan bebas dari kanker.
Dan sekarang setelah 10 tahun menjalani hidup normal, orang tua saya harus kembali ke tempat yang sama bersama anak yang berbeda. Sementara saya sengaja dibuat koma. Rumah sakit mendatangi rohaniwan dan pekerja sosial untuk menghibur orang tua saya. Ia orang yang sama yang pernah menemui mereka 10 tahun lalu. Setelah tahu adik saya menderita kanker. Ketika siang berubah menjadi malam, beberapa mesin membuat saya tetap hidup. Orang tua saya berusaha tidur di karpet rumah sakit. Mereka sangat kelelahan. Tapi bolak-balik terbangun dengan rasa cemas. Belakangan ibu saya bercerita, itu malam paling buruk yang pernah kualami.